Perkenalkan, nama saya Zulfadli. Kami akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia melalui jalur sutra. Membentang sepanjang lebih dari 6.400 km, jalur sutra adalah rute perjalanan kuno yang menghubungkan dunia timur dan barat. Jalur perdagangan antar benua sebelum adanya perdagangan global massal, jalur transportasi cepat, dan pelayaran yang canggih. Sejak sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-15, jalur sutra menghubungkan berbagai peradaban di Asia, Persia, Arab, Afrika Timur, dan Eropa Selatan. Mereka yang melintasinya adalah para pedagang, diplomat, pengembara, dan pejuang. Sebagai rute perdagangan yang vital, jalur sutra mengubah dunia melalui berbagai macam komoditas, teknologi, dan gagasan yang dibawa di sepanjang jalur itu. Lantas, apa sebenarnya yang diperdagangkan di jalur sutra? Barang-barang mewah. Seperti namanya, salah satu barang terpenting yang diperdagangkan di sepanjang jalur sutra adalah sutra. Diproduksi hampir secara eksklusif di Tiongkok sejak tahun 3000 sebelum Masehi, sutra segera menjadi salah satu produk yang paling dicari di dunia. Berharga tinggi, namun ringan, sutra merupakan komoditas yang sempurna untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer ke arah barat dari Tiongkok. Sutra pun segera menghiasi pakaian orang-orang terkaya dan paling bergengsi. Di Mediterania, pengaruh jalur sutra ditunjukkan dengan tegas dalam nama Yunani kuno untuk Tiongkok, Srika. Secara harfiah, toponimi itu berarti tanah sutra. Kaum elit Romawi kuno khususnya sangat mengagumi sutra. Mereka akan menukarnya dengan barang pecah belah yang paling berkesan. Hal ini ditemukan pada makam-makam yang digali dari para anggota masyarakat Tiongkok, Korea, dan Jepang yang terhormat. Sejumlah barang mewah lainnya juga masuk ke dalam jalur sutra. Batu giok yang sangat berharga dalam tradisi ritual Tiongkok bersumber dari negara tetangga mereka seperti Kerajaan Khotan di Iran. Sementara itu, rempah-rempah langka dari Indonesia dan India juga turut mengubah budaya kuliner di barat. Kemajuan teknologi. Para pedagang jalur sutra tidak hanya memperdagangkan barang-barang mewah. Mereka juga menukarkan komoditas canggih yang sangat berharga untuk digunakan dalam peperangan, penjelajahan, dan kegiatan intelektual. Salah satu barang yang paling berpengaruh yang diperdagangkan adalah kertas. Kertas ditemukan di Tiongkok pada abad kedua. Peranti ini segera menyebar ke seluruh Asia bersama dengan agama Buddha sebelum diperkenalkan ke dunia Islam pada abad ke-8. Khalifah Harun al-Rashid membangun pabrik kertas di pusat intelektual Baghdad. Akhirnya, kertas mencapai Eropa pada abad ke-12 dan ke-13. Kertas segera diikuti dengan penemuan mesin cetak. Metode pencatatan dan penyebaran informasi melalui kertas dan mesin cetak akan memiliki dampak yang luas pada dunia. Pada akhirnya, penemuan ini membuka jalan menuju era modern awal. Pengetahuan dan agama. Ketika benda-benda fisik dan teknologi dibawa dan diperdagangkan di sepanjang jalur sutra, begitu pula dengan ide dan pengetahuan. Penjelajah Venesia Marco Polo terkenal menjelajahi jalur sutra dari Italia ke Tiongkok bersama ayahnya. Mereka tiba di istana Kubilai Khan yang tangguh pada 1275. Ketika kembali ke Eropa, ia menulis tentang pengalamannya. Kisahnya yang dibukukan telah memperluas pengetahuan Barat tentang Asia dan geografi benua itu. Tak hanya ia, pelancong Afrika Utara yang terkenal Ibnu Battuta juga melakukan perjalanan jalur sutra dari kampung halamannya di Tangier di Maroko. Ia mencapai Tiongkok dan India, lalu melaporkan iklim sosial, agama, dan ekonomi yang ia temukan di sana. Selain itu, sifat jalan yang saling terhubung memungkinkan penyebaran dan pertukaran agama berkembang. Agama Buddha meraih kesuksesan besar berkat jalur sutra. Pertama kali meluas ke Kekaisaran Kushan di Asia Tengah pada abad ke-1 hingga ke-3 sebelum mencapai Tiongkok. Agama ini menyegarkan ajaran Konghucu dan Taoisme, sehingga menjadi bagian spiritual yang tak terpisahkan. Dari 18 aliran penafsiran Buddhis, 5 di antaranya ada di sepanjang jalur sutra. Penyebaran Islam juga sangat sukses berkat jalur ini.
Agama ini segera menjadi agama yang paling banyak dianut oleh mereka yang melakukan perjalanan di jalur sutra. Komunitas Muslim pertama muncul di Arab pada abad ke-7. Keyakinan Islam disebarkan oleh para pelancong, mistikus, pengkhotbah, dan pedagang untuk berkembang ke banyak komunitas di Asia Tengah. Upaya-upaya ini juga dikonsolidasikan oleh penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Umayyah awal dan penggantinya Kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian mereka menjadikan Baghdad sebagai ibu kota Kekaisaran Islam pada tahun 762. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan filosofi selama zaman keemasan Islam dan menjadi perhentian terpenting di sepanjang jalur sutra. Masuknya agama Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan pada masa lampau. Kalian ingat bahwa kegiatan pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara telah berlangsung sejak awal tahun Masehi. Pada waktu itu, banyak pedagang dari India dan Cina yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Indonesia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan ini semakin hari semakin berkembang ramai. Selanjutnya, pada sekitar abad ke-7 dan 8, pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah banyak yang datang berlayar ke Selat Malaka hingga ke perairan Nusantara kita. Pada masa itu, di Indonesia telah berdiri kerajaan terkenal bernama Sriwijaya. Karena Sriwijaya ketika itu merupakan bandar terbesar, tempat singgah dan bongkar muat barang-barang dagangan yang dibawa para pedagang dari Kepulauan Nusantara maupun dari luar. Maka kemungkinan besar termasuk para pedagang dari Timur Tengah yang singgah pula di Sriwijaya. Oleh sebab itu, para pedagang Islam yang telah mengenal Sriwijaya menyebutkan Sriwijaya dengan istilah zabak atau zabai. Berkembangnya hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang Indonesia membawa pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada umumnya, para pedagang Islam sambil berdagang mereka memperkenalkan atau mengajarkan pula agama Islam kepada pedagang maupun penduduk setempat. Melalui hubungan dagang inilah penduduk Indonesia mengenal ajaran agama Islam untuk selanjutnya secara sadar mereka memeluk agama Islam. Sekitar abad ke-11, Islam telah sampai pula di Pulau Jawa. Keterangan ini diperoleh berdasarkan bukti ditemukan sebuah batu nisan atau makam yang bertuliskan huruf Arab. Batu nisan yang berangka tahun 1082 ditemukan di lereng atau di dekat Gresik. Tulisan pada batu ini memuat keterangan tentang wafatnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Keterangan lain tentang berkembangnya agama Islam di Indonesia bersumber dari catatan perjalanan seorang yang bernama Marco Polo pada tahun 1992. Dia adalah seorang musafir dari Venesia, Italia. Dalam perjalanan menuju Tiongkok, Marco Polo singgah di Aceh Utara. Dari persinggahannya itu, ia menceritakan bahwa di Perlak banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak pula pedagang dari Gujarat atau India yang giat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa selain pedagang-pedagang dari Gujarat atau India yang aktif menyiarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara, perlu diketahui bahwa pedagang-pedagang Gujarat sejak abad ke-10 telah menganut Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan pada pedagang Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan para pedagang Islam. Daerah yang mula-mula menjadi daerah Islam adalah Perlak dan Samudra Pasai. Kemudian meluas ke Pulau Jawa seperti Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, dan Banten. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.